Permisi Pak, absennya masih terjadi galer, bisa minta tolong di reload.
sudah bisa nih ya. Oke, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Anda sudah menerima gambar-gambar ini? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, oke ya. Ya, sudah ya. Oke, ini kuliah yang ketiga. Jadi saya akan menjelaskan tentang hal sesuatu yang berkaitan dengan filsafat juga. Ya, mari kita mulai saja. Hari ketiga, aja adalah diharapkan Anda nanti bisa menjelaskan munculnya cabang-cabang serta aliran filsafat. Saya mulai cabang-cabang dan kemudian aliran filsafat. Oke? Sama, ini buku definisi sama, tugas juga sama. Nah, ini pelajaran minggu yang lalu. Ya, dari minggu yang lalu saya bercerita tentang berpikir secara kefilsafatan, panjang lebar itu ya. Nah, tapi kalau saya bagi menjadi berkelompok itu berpikir secara radikal. Apa itu ada penjelasannya pada minggu yang lalu. Berpikir secara universal. Jadi kalau kita ingin berpikir secara kefilsafatan, itu harus radikal, harus universal, harus konseptual, harus koheren, harus tematik, komprehensif, dan bebas, serta pemikiran yang bertanggung jawab. Ya, itu minggu yang lalu ya. Ini sudah saya jelaskan, saya harapkan Anda itu bisa memahami itu. Silakan dibaca. Karena handout-nya itu sudah saya serahkan ke asisten saya, ya. Oke, saya mulai sekarang cabang-cabang. Jadi tadi itu ya, sekarang di cabang-cabang filsafat. Nah, kenapa kok muncul cabang-cabang filsafat? Ya karena di dalam kitab berfilsafat itu ada banyak permasalahan atau problem-problem atau persoalan-persoalan filsafat, ya. Ada persoalan filsafat sehingga dengan demikian maka dari situ muncul cabang-cabang filsafat. Karena orang yang menjawab persoalan, orang yang menyelesaikan persoalan filsafat ini, nah nanti akan membuka cabang ini, filsafat ini, cabang ini, dan seterusnya. Oleh karena itu, karena ini adalah persoalan-persoalan filsafat yang menimbulkan cabang-cabang filsafat, maka itu tidak pernah berhenti, mungkin berkembang. Nah, di sini saya hanya memberikan 3 jenis persoalan filsafat yang utama saja. Nah, mungkin nanti kalau sudah berkembang lebih dari itu ya silakan aja. Tapi saya hanya memberikan 3 ini, yaitu persoalan tentang keberadaan. Jadi ada itu apa? Itu sudah saya jelaskan ya. Adanya Tuhan dengan adanya kursi dan adanya saya atau manusia itu beda, latar belakangnya beda kan? Itu karena adanya Tuhan itu kita percaya. Mungkin mempergunakan sebab akibat, mungkin terserah, punya percaya. We believe in God, ya, seperti misalnya dalam Pancasila, gitu ya. Ya, percaya Tuhan yang Maha Esa, udah believe it, oke. Nah, oleh karena itu, kenapa Pancasila kok disebut filsafat? Nah, coba, kenapa dinamakan filsafat? Karena apa? Karena dia pada waktu menciptakan Pancasila itu bersifat menyeluruh, agama apapun juga masuk di situ, percaya kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Ya, lalu seluruh Indonesia itu ingin bersatu dan seterusnya. Itu Pancasila itu berpikir secara menyeluruh, jadi untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu termasuk sebagai filsafat. Nah, itu silakan baca penjelasannya itu oleh Profesor Mr. Notonegoro, itu dosen Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Tahun berapa itu saya masih mahasiswa, baru masuk, dia sudah profesor. Ya, silakan.
Nah, jadi yang pertama itu pesan tentang keberadaan, ya. Adanya ada itu apa, gimana, itu ya. Nah, dari situ maka muncul cabang filsafat metafisika. Oke. Nah, kemudian ada persoalan tentang pengetahuan atau knowledge, ya. Nah, atau kebenaran. Loh, apa itu yang namanya kebenaran itu apa? Seperti yang sudah saya jelaskan di depan, bahwa pertanyaan filsafat itu lain dengan pertanyaan non filsafat. Nah, ini yang filsafat. Apa itu benar? Apa itu ada? Kan susah. Kalau misalnya, apakah kursi hitam di sini ada? Oh, ada. Nah, itu ada jelas kelihatan. Itu pertanyaan non filsafat. Tapi kalau apa itu ada? Wah, bingung, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang pengetahuan atau kebenaran, ya. Nah, dari situ maka muncul ya cabang filsafat epistemologi. Nah, apa artinya? Artinya itu bagaimana kita mendapatkan pengetahuan itu, ya. Nanti ada metode, ada cara macam-macam itu, ya. Tuh. Lalu nanti juga muncul filsafat logika, yaitu bagaimana cara memikirkan tentang adanya itu. Kalau ada itu benar, itu bagaimana buktinya. Nah, lalu muncul filsafat logika, cabang filsafat logika, ya. Nah, di sini misalnya saja saya katakan dengan cabang epistemologi, itu dari segi apa? Dari segi isinya, kontennya, buktinya dan sebagainya, itu metodenya, itu masuk di dalam filsafat epistemologi. Tapi masuk cabang filsafat yaitu bentuknya, ya. Jadi cara apakah nanti memakai silogisme, apakah itu nanti memakai induksi atau deduksi, silakanlah, ya. Nanti itu bagaimana kita mendapatkan bentuk daripada pembuktian tentang kebenaran itu, ya. Nah, kemudian yang Pak, ini yang masih tampil baru slide pertama, Pak, belum ganti. Baru. Ya. Oh, belum ganti. Yang pertama dong. Oh, slide pertama. Oh, sudah, ya? Sudah, bisa lihat slide berikutnya? Ya, bisa. Bisa, ya. Nah, ini slide ke nomor berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 ini resume minggu yang lalu, ya. Oleh karena itu, minggu lalu kita sampai ke huruf F, berpikir secara kefilsafatan, ya. Nah, sekarang saya teruskan ke G, yaitu cabang filsafat. Oke? Nah, kenapa kok muncul cabang filsafat? Ya, karena banyak persoalan dalam filsafat. Nah, setiap persoalan dalam filsafat itu nanti akan
dibahas oleh para filsuf. Nah, biasanya ada yang sama, ada yang beda, nah, sehingga muncul cabang-cabang filsafat. Oke ya. Nah, di sini persoalan filsafat itu benar banyak, tetapi saya hanya memberikan 3 jenis persoalan filsafat yang utama saja. Yang lain-lainnya silakan, mungkin nanti saudara menemukan yang lain boleh saja ya. Tapi dalam pelajaran saya ini saya hanya memberikan 3 saja, yaitu persoalan filsafat yang sangat penting lah ya. Nah, apa itu persoalan filsafat yang sangat penting itu? Yang pertama, persoalan tentang keberadaan. Adanya ada itu loh. Ya, adanya ada itu apa sih? Kan sudah saya jelaskan dulu. Adanya Tuhan, adanya manusia, adanya kursi, itu prinsipnya akan berbeda. Adanya Tuhan karena kita percaya, ya, dan itu di cover di dalam Pancasila juga, kan? Kita percaya, oleh karena itu Pancasila juga disebut dengan filsafat, ya. Tuh, silakan itu dapat dibaca karyanya ataupun pendapatnya Profesor Notonegoro, silakan ya. Itu profesor, saya masih baru masuk ke UGM, beliau sudah jadi dosen sebagai Profesor Mr. Notonegoro, tapi ya sudah meninggal, ya sudah lama. Ya, keberadaan adanya kursi ya kan dibuat oleh manusia. Ya, lalu adanya manusia, ini saya jadi bingung ya, dibuat oleh manusia. Apa betul manusia bisa membuat anak? Ada yang nggak punya anak itu? Gitu. Ada tuh yang nggak punya anak itu sudah sekian tahun, bahkan itu nggak punya anak. Nah, apakah dia bisa membuat? Nggak bisa kan? Nah itu, oleh karena itu adanya manusia itu ya karena kehendak daripada adanya Tuhan, itu ya. Kalau adanya kursi, ya bisa anak kecil membuat kursi-kursian juga bisa kok, membuat dingklek juga bisa kok, gitu. Lalu ada, oh ya, itu kursi, ayo gawe kursi yuk, iso, tak-tok jadi kursi, ya. Jadi itu, oleh karena itu persoalan. Jadi ada, itu apa gitu loh, ya. Kemudian yang kedua, persoalan tentang pengetahuan atau knowledge atau kebenaran. Ya. Nah, di situ karena ada permasalahan yang berkaitan dengan pengetahuan, maka bagaimana kita mendapatkan pengetahuan itu? Nah, metodenya gimana sih? Asalnya dari mana sih? Nah, lalu muncul cabang filsafat epistemologi. Lalu cara membuktikan bahwa itu benar dia kemana? Oh, lalu muncul yang namanya cabang filsafat logika. Oleh karena itu, Anda nanti harus mempelajari logika informatika, ya, supaya Anda bisa berpikir gitu. Oke, bisa mempergunakan alat-alat di mana Anda akan berteori. Oleh karena itu, saya selalu menjelaskan atau menekankan bahwa ilmu komputer di WIPA ini itu punya 3 paradigma. Apa itu? Berteori. Jadi Anda harus berteori. Oleh karena itu, ilmu komputer dengan matematika itu cukup dekat. Nah, nanti kita lihat hubungan antara sains dan ilmu komputer. Nanti yang paling dekat adalah matematika. Ya. Nah, jadi kita harus berpikir gitu, berteori. Yang kedua adalah bereksperimen. Anda harus mencoba, harus mengadakan penelitian bagaimana program Anda, bagaimana dan sebagainya. Ya, eksperimen, coba kalau saya akan menggandengkan komputer sini dengan komputer sana. Oh ya bisa ya. Nah, lalu muncul yang namanya jaringan. Bagaimana supaya jaringan cepat? Nah, lalu muncul ya dan seterusnya. Harus bereksperimen. Nah, setelah bisa, kemudian cobalah direkayasakan supaya dapat dipakai oleh orang banyak. Ya, oleh karena itu sekarang kantor-kantor mesti pakai
komputer dengan program-program yang Anda buat. Oke ya. Nah, oleh karena tiga paradigma ini harus menjadi satu sebagai paradigmanya ilmu komputer di MIPA. Ya, jangan sampai nanti kita hanya berteori tok, aduh, nanti gimana? Ya, kita hanya bereksperimen tok, nanti tidak pernah punya proyek. Ya, tidak bisa diaplikasikan ke masyarakat luas. Ya, nah oleh karena itu harus bisa direkayasa bagaimana bisa misalnya aja komputer saya ini ya yang saya punya di rumah itu nggak bisa untuk bermain seperti ini, nggak bisa, ya nggak bisa. Kenapa? Ya silakan Anda pikir. Loh kok nggak bisa, kenapa Pak? Nah setelah saya belajar, oh iya karena RAM-nya kurang tinggi. Ya dibesarkan nggak bisa, karena di extend nggak bisa, harus beli baru. Ya, nah itu, nah oleh karena itu kenapa saya itu kalau mau kuliah ini mesti di kantor sini, di sekolah di MIPA sini, ya karena komputernya yang bisa untuk bisa begini itu ada di sini, saya enggak punya gitu, ya. Nah oleh karena itu saya mesti punya asisten yang mendampingi saya untuk mengatur ini karena dia yang punya, saya nggak punya, ya. Nah jadi itu paradigma seperti itu 1, 2, 3 itu harus kita pegang teguh gitu loh, oke ya. Nah itu yang urusan pengetahuan dan kebenaran gitu ya. Yang kedua, yang ketiga adalah persoalan tentang nilai-nilai. Ada itu kalau dipulas itu mesti bernilai. Misalnya kalau Anda pulas dalam artian tingkah laku, nah nanti muncul namanya cabang filsafat etika. Jadi tingkah laku Anda mempergunakan komputer gimana? Apa boleh Anda membaca? Apa boleh saudara itu menghapus programnya orang lain? Ya, apa boleh Anda itu melontarkan hoax melalui HP? Ya nggak boleh, ya harusnya nggak boleh. Itu kan termasuk di dalam nilai-nilai kesopan santunan sehingga muncul namanya filsafat etika. Nah kalau dipulas, adanya itu dipulas, diginikan supaya misalnya aja wajahnya itu misalnya jelek lalu dipupuri, ini wah menjadi baik, ya. Rambutnya gondrong itulah dicukur yang itu, wah bagus. Nah lalu muncul cabang filsafat estetika, ya, karena itu bersangkutan dengan keindahan, ya. Jadi kalau misalnya taman tadinya itu rumputnya banyak, tadi itu wah indah, ya. Seperti Anda lihat itu jalan sebelah barat ini ya, utara itu, wah ditanami tanaman yang bagus itu supaya indah. Nah itu adanya taman itu dipulas menjadi indah. Nah itu masuk di dalam cabang filsafat estetika, ya. Nah itulah cabang-cabang daripada filsafat yang muncul dengan adanya 3 persoalan tersebut di atas, ya. Nah, jadi ini muncul itu. Nanti mungkin Anda bisa memunculkan cabang yang lain, mungkin juga silakan aja. Ya, hanya itu di Fakultas Filsafat. Kalau Anda seharapnya ya tidak akanlah memunculkan itu. Anda hanya pakai saja lah ya, karena Anda harus memunculkan bagaimana membuat program yang baik, yang begini, yang begitu ya. Itu lain lah ya. Sudah, jadi kita tidak usah mencoba-coba membuat cabang-cabang filsafat yang lain-lain lah ya. Silakan kalau nanti sudah pensiun saya boleh aja. Oke. Nah, kemudian mari kita pelajari lebih mendetail ya tentang persoalan-persoalan tersebut. Ya, di dalam tadi cabang filsafat metafisika, ya. Nah, istilah ini oleh Aristoteles itu disebut dengan filsafat pertama atau protefilosofia, ya. Itu. Nah, iya, artinya itu adanya itu memuat
uraian tentang sesuatu yang ada di belakang gejala-gejala fisik, seperti misalnya adanya kursi bergerak, kursi berubah, kursi hidup, kursi mati, dan sebagainya ya. Nah, tapi ya bukan kursi ya, tentunya ya apa namanya, ada yang lain apa gitu ya. Misalnya aja binatang itu mati ya. Oh, itu benda itu bergerak. Oh, benda itu berubah. Tadinya itu hitam jadi putih ya. Silakanlah ya itu. Nah, jadi metafisika boleh didefinisikan sebagai studi atau pemikiran tentang sifat yang terdalam, ultimate nature, dari kenyataan adanya keberadaan itu. Ya, nah, itu metafisika. Nah, oleh karena itu, persoalan metafisika dapat dibedakan tiga, yaitu persoalan ontologi, yaitu barangnya, bendanya, ya. Persoalan kosmologi, asal-usulnya, ya, nanti muncul kosmos gitu ya, yang dipandegani oleh Thales itu, ya, oleh filosof Thales. Nanti juga saya jelaskan itu. Kemudian persoalan antropologi, yaitu kaitannya dengan manusia, ya, kaitannya dengan manusia. Bagaimana adanya itu berkaitan dengan manusia, ya. Nah, saya jelaskan satu persatu, yaitu I besar, I kecil. Nah, persoalan ontologi antara lain, apa yang dimaksud dengan ada? Nah, ini. Apa toh yang Anda maksud dengan ada? Apa toh yang Anda teliti? Apa yang Anda sukai untuk Anda menimbulkan permasalahan seperti misalnya ilmu komputer, mestinya ya komputer ya. Lalu komputer itu apa sih? Dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kita bicara kesehatan, oh itu fakultas kedokteran ya, maksudnya gitu. Oke ya, jadi apa yang dimaksud dengan ada, keberadaan atau eksistensi. Ada itu benarnya, kalau keberadaan itu adanya ada itu. Ya. Nah, lalu yang kedua, bagaimanakah penggolongan dari ada, keberadaan atau ekstensi, bagaimana kita menggolongkan itu, ya, menggolongkan, oh ini masuk ini, oh ini masuk ini, ya, itu. Apa sifat dasar kenyataan atau keberadaan itu, sifat dasarnya itu apa, ya. Nah, itu semuanya termasuk persoalan-persoalan ontologi, karena apa yang kita teliti, apa yang kita hendaki untuk kita melakukan kegiatan terhadap adanya itu, oke ya. Kedua, persoalan kosmologis berkaitan dengan asal mula perkembangan dan struktur atau susunan alam, antara lain ya, jenis keteraturan apa yang ada dalam alam. Nah, jadi di sini alam itu ada air, ada tanah, ada itu. Apa toh itu? Nah, jenis keteraturan apa yang ada di alam ini? Apa itu? Apakah itu jenis barangnya atau apa gitu ya? Nah, itu kan persoalan-persoalan filosofis memang begitu. Yang kedua, keteraturan dalam alam seperti halnya buah mesin atau keteraturan yang bertujuan. Nah, jadi misalnya di sini itu kita melihat alam semesta ya, kita lihat tuh kok matahari dikitari bumi, bumi kok mengitari, bulan kok mengitari bumi, dan seterusnya. Itu apa sih ya? Kok begitu itu loh, ya? Kok bisa? Apa itu seperti mesin? Apakah itu? Nah, kan itu persoalan-persoalan yang harus kita oleh para filsuf dialami. Oleh karena sampai sekarang itu pun masih merupakan sesuatu yang kita pikirkan. Apa akibat hubungan sebab akibat? Apa itu? Karena ada ini maka ini apa? Iya. Nah, itu semuanya adalah persoalan-persoalan kosmologis, ya. Itu. Nah, yang ketiga adalah persoalan-persoalan antropologi, antara lain bagaimana hubungan badan dan jiwa, ini katanya manusia ya, adanya manusia. Nah,
Apa hubungan antara badan dan jiwa? Badan dan nyawa, nyawa dan jiwa. Apa bedanya jiwa sama nyawa? Ya, silakan, itu merupakan suatu permasalahan yang harus dijawab oleh para filsuf. Tidak ada perkataan, oh dia sakit nyawa, enggak ada yang sakit jiwa. Nah, kalau itu jiwa lain dengan nyawa lain. Nah, ya toh? Loh, kenapa? Wah, dia sakit nyawa, masa nyawa sakit, tidak bisa. Ya, roh, apa itu roh? Wah, sudahlah, sehingga dengan maka disitulah persoalannya muncul di dalam filsafat, dalam permasalahan atau persoalan-persoalan antropologi kaitannya dengan manusia. Ya, apa yang maksud dengan kesadaran? Nah, manusia itu punya kesadaran, binatang punya enggak kesadaran? Ya, nah oleh karena itu nanti masalah kesadaran itu akan dibahas lebih dalam lagi di dalam hal orang mendesain artificial intelligence. Karena orang berpendapat bahwa komputer pun bisa cerdas seperti manusia. Benar begitu. Nah, lalu orang filsuf mengatakan, loh, manusia kan punya kesadaran. Apakah nanti komputer atau robot itu bisa punya kesadaran? Oh, bisa kalau dia mencoba menjelaskan kesadaran yang nanti akan dimasukkan di dalam penelitian artificial intelligence. Ya, nah nanti ada di sana. Nanti kita bicara mengenai filsafat kecerdasan buatan. Ya, manusia sebagai makhluk bebas atau tak bebas. Sehingga dengan demikian dari sini itu nanti dalam segi religi juga akan muncul. Ya, silakan nanti Anda bisa menjawab ini semuanya di dalam hal masalah-masalah antropologi. Ya. Nah, kemudian berikutnya yaitu epistemologi. Ya, tadi kan kita kan mempunyai 3 persoalan ya. Ada 1 persoalan, ada 2 persoalan apa tadi? Ya. Nah, itu salah satunya epistemologi. Ya, muncul epistemologi. Jadi kalau saya coba kita lihat lagi ya, kita lihat lagi di atas. Ini. Nah, ini persoalan keberadaan muncul fisika, kepengetahuan muncul ini ya, muncul epistemologi itu. Kalau kita permasalahkan masalah pengetahuan, nanti kalau nilai-nilai itu muncul filsafat etika dan filsafat estetika, ya. Nah, sekarang kita baru sampai ke persoalan yang berkaitan dengan pengetahuan. Nah, itu muncul cabang filsafat epistemologi. Ya. Juga disebut sebagai teori pengetahuan. Nah, ini karena apa? Karena epistemologi tadi itu muncul karena adanya permasalahan yang berkaitan dengan pengetahuan. Oleh karena itu disebut sebagai teori pengetahuan. Ya. Nah, asal katanya episteme dan logos, ya, ia dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya atau validitas daripada pengetahuan itu. How to get the knowledge. Ya, you have to use a method. Ya, ini oleh karena itu metode dan sahnya atau validity of this knowledge. Okay? Ingat dalam metafisika, tadi yang di atas ya, pertama yang pokoknya adalah apakah ada itu. Nah, tadi di dalam metafisika apakah ada itu, what is ada.
what is keberadaan dan sebagainya. Sedangkan di sini yaitu epistemologi, pertanyaan pokoknya adalah apa yang dapat saya ketahui, how to get the knowledge. Oke, beda ya, kelihatan sekali ini bedanya. Oke, itu epistemologi, itu menanyakan apa yang dapat saya ketahui. Okay, how to prove this, how to get this, and so on and so on. Then we have a method how to get the knowledge. Okay. Persoalan adalah ini persoalannya. Bagaimanakah manusia dapat mengetahui sesuatu? Bagaimanakah manusia dapat mengetahui sesuatu? Nah, nanti kalau kita bicara mengenai filsafat teknologi, maka muncul yang namanya instrumen. So, instrument is the interface between science and technology. Anda menggunakan instrumen, maka Anda bisa mengembangkan sains. Misalnya saja kalau saudara ingin melihat ingin melihat denyut jantung, ya tentunya Anda pakai kateter atau pakai apa itulah ya. Kalau saudara ingin membuktikan bahwa integral dari A sampai B, ya silakan gunakan matematika ya. Nah itu, so bagaimanakah manusia dapat mengetahui sesuatu? Nah oleh karena itu lalu muncul logika. The way we think about something, okay? Lalu yang kedua, dari mana pengetahuan itu dapat diperoleh? How to get the knowledge? Mungkin dari indera, ya, mungkin dari pemikiran, mungkin dari ngalamun, ya. Ya, toh itu kan para penyair itu kan, ya, para pembuat cerita itu. Atau mungkin dari pengalaman, karena pengalaman jatuh cinta ditolak, nah lalu muncul pengetahuan tentang puisi atau apalah itu ya. Nah itu bagaimanakah validitas pengetahuan itu dapat dinilai. Nah jadi untuk membuktikan ini itu, nah bisa pakai deduksi boleh, pakai bukti boleh, silakan pakai eksperimen boleh, ya silakan saja. Itu untuk mengetahui bahwa pengetahuan itu valid, ya. Apa perbedaan antara pengetahuan a priori dengan pengetahuan a posteriori, sesudah dan sebelumnya? Ya, kalau sudah sebelumnya mungkin itu dari dari prediksi-prediksi mungkin ya silakanlah. Jadi semuanya ini adalah, oleh karena itu ada statistik, ada ini, ada itu, ya. Oleh karena itu misalnya saja ini, wah nanti sore hujan, wah ini dari tanggal ini sampai tanggal ini nanti akan terjadi hujan deras. Wah nanti akan ada hujan es seperti kemarin, silakan aja. Ya, nah itu semuanya dari mana ya, silakan itu. Nah itu masuk di dalam epistemologi, ya, masuk di situ. Ya toh, itulah. Nah kemudian logika tadi yang ini kan katanya dengan cabang filsafat ilmu pengetahuan ya, yang ada persoalan pengetahuan ya, ini tadi yang how to get, ini logika how to think. Oke ya, bagaimana kita berpikir. Asal kata dari logos yang berarti kata, nalar, teori, uraian. Didefinisikan sebagai ilmu, kecakapan atau alat untuk berpikir secara lurus. Nah, jadi yang menjadi objek materialnya adalah pemikiran, sedangkan objek formalnya adalah kelurusan berpikir. Silakan Anda mesti masih ingat ya, apa itu objek material, apa itu objek formal. Ya masih ingat dia?
Persoalan-persoalan logika adalah apa yang dimaksud dengan pengertian, apa yang dimaksud dengan putusan, penyimpulan, ya, apa aturan itu tidak menyimpulkan secara lurus, apa macam-macam silogisme. Nah, ini silogisme itu nanti Anda akan ketemu di dalam pelajaran filsafat, dalam pelajaran logika informatika. Ya, nanti ketemu di sana. Ya, menyimpulkan secara lurus itu nanti Anda mesti pakai argumen-argumen itu, ya. Ada namanya deduktif, ada namanya bukti. Ya. Kalau bukti itu tidak perlu pakai hipotesis, tapi kalau deduktif itu ada hipotesis. Oke ya. Nah itu silakan nanti dibaca dalam pelajaran logika informatika ada di sana. Ya, ketemu ini. Karena ini masuk di dalam cabang filsafat logika. Nanti ketemu di sana. Apa itu silogisme? Apa itu menyimpulkan secara lurus? Ya, dan seterusnya. Silakan nanti ada di sana. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan yang berkaitan dengan nilai value. Ya, nanti kan ada 3 ya, ada, lalu pengetahuan, lalu value nilai-nilai ya. Nah yang pertama tadi sudah metafisika itu, yang kedua itu dual epistemologi dan logika, dan yang ketiga ini itu ada etika dan estetika ya. Nah jadi ini ya. Nah itu karena ada persoalan-persoalan daripada filsafat yang berbentuk nilai-nilai yang berkaitan dengan nilai-nilai, lalu muncul estetika, muncul etika. Ya, persoalan filsafat yang berkaitan dengan berhubungan dengan pengetahuan, muncul epistemologi, muncul logika. Kenapa kok muncul 2 itu di dalam pengetahuan? Ya karena pengetahuan itu mesti bagaimana mendapatkannya, metode apa yang Anda pakai. Ya, karena statistik sama ini mungkin beda loh cara mendapatkannya. Ya toh, silakan itu. Nah di dalam value itu ada etika dan estetika. Nah sekarang saya akan cerita mengenai estetika. Sebagai cabang filsafat disebut juga filsafat moral. Nah sering disebut dengan filsafat moral, gitu ya. Asal kata etika adalah letos yang berarti watak, sedang moral dari mos, moral dari mos. Itu bentuk tunggal, sedangkan bentuk jamaknya itu mores, kebiasaan. Ya, objek materialnya etika adalah tingkah laku, itu objek materialnya. Jadi yang kita selidiki itu apa yang kita itu ya, yang kita itu adalah tingkah laku. Wong kayak kurang ajar orang, nah itu dilihat tingkah laku. Itu objek materialnya. You are talking about tingkah laku. Oke. Nah, sedangkan objek formalnya apa? Ya, adalah kebaikan dan keburukan. Oh dia baik, oh dia buruk dan sebagainya. Oke ya. Atau bermoral dan tidak bermoral dari tingkah laku tersebut. Oke. Nah, persoalan-persoalan dalam etika adalah antara lain adalah apa yang dimaksud dengan baik dan apa yang dimaksud dengan buruk secara moral. Nah, mestinya kalau orang Jawa itu ya, itu kalau misalnya Anda mengelus-elus kepala teman Anda itu ya tidak baik lah ya, tidak bagus. Tapi kalau di luar negeri itu kok santai saja itu, santai. Lalu kalau misalnya saja Anda duduk kakinya di meja, di luar negeri santai saja. Tapi kita orang itu nggak bermoral.
Ya, nah silakan aja lah, itu semuanya adalah apa yang maksud dengan baik dan buruk secara moral. Nah, ya, silakan aja. Itu penting bagi kita. Oleh karena itu, tidak tahu ya, silakanlah ya. Saya tidak akan banyak bicara mengenai ini. Anda mestinya tahu, ya. Mungkin Anda melihat saya ngomongnya seperti ini, wah, tidak bermoral, ya silakan aja ya. Itu karena mempunyai sendiri. Kemudian yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan kesadaran moral. Nah, sadar enggak bahwa Anda itu berbuat yang tidak baik? Sadar enggak? Ya. Nah, biasanya ini kalau saya ya, itu kalau ada anak saya yang sering di Jakarta itu kalau pulang ya bilangnya aduh kurang sreg gitu ya, kurang sreg. Misalnya saja, Pak saya lapar, saya mau dahar, itu kesadaran diri saya itu lalu macam kering itu. Wih, di basa ndinya. Kok kondo aku arep dahar di basa apa? Padahal itu maksudnya betul, makan dan lapar. Tapi bagi saya kalau anak saya bilang begitu, maka kesadaran saya itu mesti akan, istilah saya namanya macam kering gitu loh. Aneh. Kan silakan Anda nanti kalau misalnya pergi ke ke orang tua yang asli orang Jogja, Anda bilang, Pak, saya mau dahar, nanti kan mereka macam kering. Coba saja. Oke ya. Nah itu apa yang dengan kesadaran moral. Nah itu apa yang dengan cengkring itu aku nggak tahu saya. Ya. Apa sesuatu perbuatan katakan baik secara moral. Nah, aja. Ini tentunya Anda itu karena Anda mempunyai kelompok mesti tahu lah ya semuanya ini. Nah ini semuanya adalah masuk dalam filsafat moral. Ya, itu cabang filsafat etika. Oke. Nah, yang kedua adalah yang berikutnya, bagaimana hubungan antara kebebasan kehendak dengan perbuatan-perbuatan susila. Bagaimana peran hati nurani dalam setiap perbuatan manusia. Bagaimana pertimbangan moral berbeda dari dan bergantung pada suatu pertimbangan yang bukan moral. Silakan semuanya ini katanya dengan ini, dan itu mestinya Anda punya sendiri-sendiri ya. Nah, kemudian yang kedua dari permasalahan yang berkaitan dengan nilai adalah estetika ya. Sebagai cabang filsafat, filsafat estetika juga disebut filsafat keindahan, philosophy of beauty. Asal kata estetika adalah estetika yang berarti hal-hal yang dapat dicerap dengan indera atau estesia serapan indera. Di sini kajiannya adalah tentang keindahan dan kejelekan. Kalau etika tentang kebaikan, kesopanan, dan kejahatan, keduanya sangat berkaitan dengan nilai-nilai di mana etika dengan nilai moral dan estetika berkaitan dengan yang bukan moral, ya, yaitu keindahan. Oke. Nah, itu semuanya berkaitan dengan ini. Nah, sekarang apa persoalannya? Apakah keindahan itu? Apakah keindahan itu? Keindahan bersifat objektif ataukah subjektif? Apa yang menjadi ukuran keindahan? Apa peranan keindahan dalam kehidupan manusia? Bagaimanakah hubungan keindahan dengan kebenaran? Nah, sekarang yang sering saya pikirkan adalah keindahan bersifat objektif ataukah subjektif. Beauty itu bersifat objektif atau subjektif. Kalau saya mungkin ya, ini pendapat saya pribadi itu mungkin subjektif. Ya,
Karena kalau sudah punya pacar, bagaimanapun juga jeleknya pacarmu itu mesti akan Anda katakan indah. Oleh karena itu dalam bahasa Jawa muncul kencono katon wingko, ya itu. Nah, oleh karena itu subjektif, berbeda ya silakan aja. Oh, enggak sub-sub ya silakan aja. Ya, enggak, keindahan itu bersifat objektif, Pak. Ya, silakan boleh. Silakan nanti Anda akan mendirikan cabang filsafat keindahan objektif, boleh. Ya, nah Anda juga punya alasan, punya argumentasi yang cukup. Ya, kenapa? Karena yang namanya objektif itu adalah ini, silakan. Nah, kemudian yang berikut yang ketiga, ukuran keindahan. Nah, kalau di Jawa itu ada keukuran keindahan atau keukuran beauty itu adalah katanya, ini katanya. Wah, kalau ada gadis yang bangkeannya nawon kemit, nawon kemit, itu seperti apa juga saya tidak tahu, itu ukuran ya toh, itu ukuran juga. Ya, itu terukur, wah nawon kemit itu, wah katanya cantik. Kalau lambeannya melerak sempal, wah itu cantik. Kalau pundaknya neraju apa gitu ya, jadi seperti timbangan itu loh, jadi wah itu katanya cantik ya. Kalau lambenya itu gulas temlik atau apa gitu ya, wah itu juga kan bagus. Giginya menjetimun, bagus. Nah itu Jawa. Tapi betul atau tidak ya saya nggak tahu, itu ukuran keindahan menurut Jawa. Ya toh? Itu ada juga, wah rambutnya ngandan-andan, wah dirijinya itu apa namanya mocori, waduh apa yang gunu besi, silakan saja, itu ada di Jawa, itu ada, silakan tanya sana. Oleh karena itu kalau saya melihat atau membuat patung wanita itu menurut ukuran keindahan Jawa itu ya lucu. Dan coba aja, betul nggak apa? Matanya itu apa? Wah, silakan aja lah ya. Alisnya itu nanggal sepisan. Monggo saja ya. Nah, jadi itu semuanya merupakan filsafat estetika. Oke. Nah, kalau di dunia barat saya nggak tahu ukuran keindahan seperti apa, juga saya nggak tahu. Mungkin rambutnya kalau kita itu ngandan-ngandan, kalau sana itu kalau blonde, mungkin loh ya. Ya, nah oleh karena itu kita sekarang itu juga banyak gadis-gadis itu rambutnya dijadikan blonde. Nah, mungkin itu ukuran keindahan itu mungkin ya, saya sih nggak tahu. Kalau saya ya mungkin putih gitu ya, rambutnya celah itu semua. Nah, kemudian mari kita lihat aliran filsafat ya. Nah, di sini ada, lalu muncul aliran ya, aliran tadi persoalan filsafat sudah ya, sekarang aliran filsafat. Ya, tadi itu adalah berkaitan dengan persoalan daripada filsafat. Sekarang kita coba aliran filsafat. G cabang-cabang, H itu persoalan-persoalan, I itu aliran-aliran filsafat. Ya, A, B, C, D, F, G. A, B, C, D, E, F sudah saya jelaskan di minggu kedua. G, H, I, nah ini. Ya, nah, aliran filsafat. Aliran dalam persoalan keberadaan. Nah, sekarang dari adanya persoalannya berkaitan dengan keberadaan, maka muncul aliran-aliran filsafat.
Nah, ini ya. Persoalan ini menurunkan 3 segi pandangan, yaitu 1, keberadaan dari segi cacah, dari segi jumlahnya. Yang kedua dari segi sifatnya atau kualitasnya. Yang ketiga, dari segi proses kejadian atau perubahan. Ya, nah itu. Ya. Oke, ya. Nanti ada yang berikutnya yaitu aliran-aliran dalam persoalan pengetahuan. Nanti ada aliran-aliran yang persoalan nilai-nilai. Jadi punya aliran tadi berdasarkan itu ada cabang-cabang ya. Sekarang aliran-aliran. Beda ya, sama-sama aliran lain ya. Nah, saya mulai dari aliran karena adanya permasalahan keberadaan. Kalau tadi cabang-cabang ya, kalau sekarang itu aliran-aliran. Tegas kepandang ya, yang pertama keberadaan dari segi cacah. Adanya itu dari cacah. Kalau itu satu, itu monisme. Monisme. Tokoh-tokohnya Thales itu mengatakan pandangan bahwa adanya itu dari air. Nah, Anaximander itu dari aperon. Nah, apa? Nah, nanti kita lihat. Anaximenes dari udara. Ya. Baru Spinoza itu Tuhan itu dengan alam, naturata. Ya, itu monisme. Monoisme sebenarnya, monoisme singkat monisme. Jadi tunggal. Kalau beradanya itu dualisme, tokohnya itu Plato. Itu ada dunia indera dan dunia intelek. Ya, indra itu dunia bayang-bayang dan dunia ide. Itu Plato. Descartes enggak. Substansi pikiran dan substansi keluasan. Leibniz tidak, dunia yang sungguhnya dan dunia yang mungkin. Ia menekan dunia gejala dan dunia hakiki. Nah, mereka mestinya harus dijelaskan satu persatu. Nah, tapi nggak saya jelaskan. Ya, silakanlah cari sendiri, nanti kita nggak selesai. Oke. Lalu yang ketiga, pluralisme. Empedokles itu katanya adanya itu dari udara, api, air, dan tanah. Ya, katanya manusia dibuat dari tanah. Ya, mulai ya itu. Jadi ada yang mengatakan sumbernya tanah. Anaxagoras tak terhitung banyaknya dikuasai oleh Sotena yang namanya nous. Waduh ini lebih-lebih lagi mungkin dari atom-atom nanti mungkin ya. Leibniz monade yang tak terhingga banyaknya. Waduh, apa itu monade itu apa ya? Mungkin atom-atom ya, ya banyak. Nah, mungkin itu. Nah, itu dari berdasarkan cacah pluralisme. Jadi di sini berdasarkan cacahnya itu ada monisme, ada dualisme, ada pluralisme. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan permasalahan yang keberadaan, tapi dari segi sifat. Kalau tadi dari segi cacahnya, ya, dari cacahnya, dari banyaknya cacahnya. Kalau sekarang dari segi sifat atau kualitasnya, itu ada aliran spiritualisme, juga disebut idealisme.
Ya, kenyataan dalam hal ini adalah roh. Fenomena nous, reson, logos, nous itu roh ya. Pneuma, reason, logos. Itu ya. Lalu pandangan idealistik yang menyatakan bahwa adanya roh mutlak, dunia indera sebagai dunia ide. Nah, lalu ada yang mengatakan dipakai dalam dunia keagamaan. Dalam kepercayaan roh sebagai arwah adalah, nah, jadi itu keberadaan dari segi sifatnya spiritualisme dari sifatnya. Kemudian yang kedua itu materialisme, ya tadi itu spiritualisme, yang ini adalah materialisme. Tidak ada hal yang nyata kecuali materi. Ya. Tokoh-tokohnya Demokritos, alam semesta tersusun atas atom-atom yang memiliki bentuk dan badan. Wah, ini Demokritos. Thomas Hobbes, segala sesuatu yang terjadi di dunia merupakan gerak dari materi. Ya, gerak daripada materi itu menimbulkan sesuatu. Ya, jadi itu aliran yang berkaitan dengan persoalan keberadaan. Itu ada tiga, yaitu keberadaan dari segi kaca, keberadaan dari segi sifat, ya. Kemudian keberadaan dari segi proses, kejadian sebagainya itu, ya. Nah, dari segi sifat tadi ada materialisme, ada idealisme atau spiritualisme, ya. Itu dari segi sifat. Ya, nah dari segi proses kejadian atau perubahan itu ada mekanisme. Ya, kan proses ya ada mekanisme. Itu tokoh-tokohnya Leucippus dan Demokritus. Alam dapat dijelaskan berdasarkan atom-atom yang bergerak dalam ruang kosong. Nah, kan Anda kalau belajar itu kalau tidak salah itu disertasinya almarhum Profesor Baikuni itu apa namanya, saya lupa, saya harus jelaskan tentang atom, ya, tentang atom yang bergerak ruang kosong, apa namanya, lupa saya itu, ya. Galileo Galilei penganut pandang Leucippus dan teman-teman sudah di atas itu. Descartes, materi adalah extension dan semua gejala fisik dapat dijelaskan dengan kaedah-kaedah mekanik. Ya, jadi semua para filsuf mempunyai pandangan-pandangan sendiri di dalam hal masuk dalam aliran yang berkaitan dengan keberadaan, dilihat dari segi proses kejadian atau perubahan, yaitu masuk dalam mekanisme. Sesuatu itu karena mekanisme, ya. Lalu yang kedua itu adalah dari teleologi, serba tujuan. Semua kejadian alam bukan dari kaidah sebab akibat. Nah ini ya, melainkan sejak semula ada suatu kemauan atau kekuatan yang mengarahkan alam ke suatu tujuan. Jadi yang penting punya tujuan. Tidak karena ada ini maka ini, ya. Ya, karena ada alam semesta maka ada Tuhan. Enggak, Tuhan itu ada dan Tuhan itu punya tujuan untuk, nah, lalu silakan baca Kejadian, coba baca itu, ya. Tadinya apa gitu, Tuhan hari pertama Tuhan berbuat apa, ketiga apa, keempat tahun dan seterusnya, sehingga pada yang ke-6, nah itu membuat, karena semua sebab baik, komplit itu ya, nah lalu membuat manusia diberi akal budi untuk menguasai apa yang indah itu. Ya, silakan itu ada
silakan ada. Kalau Anda yang baca, yang monggo bacalah. Teleologi serba tujuan. So, Tuhan menciptakan kita punya tujuan supaya kita tuh bisa oke. Kotanya Plato membedakan antara ide dan materi. Tujuan berlaku di alam ide. Sedangkan kaidah sebab akibat berlaku dalam materi. Nah, ini Plato sudah mencoba untuk untuk membedakan antara ide dan materi. Ya. Nah, kemudian yang kedua, teologi Aristoteles ini. Kalau tadi itu Plato ya, kalau tadi ini Plato, sekarang Aristoteles. Untuk memahami kenyataan perlu memahami 4 macam sebab. Sebab bahan, ya, material cause, bahan yang menjadikan sesuatu itu ada. Manusia katanya adanya dari tanah, mungkin ya katanya itu. Nah kan itu sebab bentuk atau formal cause yang menjadikan sesuatu itu bentuknya. Ya, sebab kerja efficient cause yang menyebabkan bentuk itu bekerja atas bahan. Sebab tujuan yang menyebabkan tujuan. Ya, nah, ini menurut Aristoteles. Kalau Plato enggak, kalau Plato seperti ini. Ya, kalau Aristoteles seperti ini. Ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah vitalisme. Kalau tadi itu ada mekanisme, ya, dari segi proses itu ya. Dan itu ada mekanisme, ada teleologi, ada vitalisme. Apa itu vitalisme? Bahwa kehidupan tidak dapat sepenuhnya dijelaskan secara fisika kimiawi karena akhirnya berbeda dengan yang tidak hidup. Nah, jadi ini vitalisme ya menyatakan bahwa kehidupan tidak dapat sepenuhnya dijelaskan secara fisika kimiawi. Karena dia mengatakan bahwa otak manusia merupakan suatu fosfor atau apalah itulah ya. Lalu manusia dibuat dari tanah dan sebagainya. Ya, ini. Nah, itu nggak bisa. Karena hakikatnya berbeda dengan yang tidak hidup. Kalau yang hidup itu bisa. Kalau yang tidak hidup mesti bisa. Kalau yang hidup nggak bisa, sulit itu ya. Wah, itu perdebatan yang sangat hebat. Ya. Nah, jadi manusia dibuat dari tanah ya. Enggak lah. Ya, itu. Ini coba tidak. Tokohnya Hans Adolf Dietrich. Setiap organisme memiliki enteleji, yaitu asas hidup. Asas hidupnya. Henry Bergson menyebut asas hidup dengan elan vital yang merupakan sumber dari sebab kerja dan perubahan dalam alam. Nah, itu. Dan entahlah ya, tidak itu. Oke. Akan nanti Anda bisa membaca ini. Kemudian aliran-aliran yang kemudian yang berikutnya adalah organisisme. Tadi yang pertama apa? Yang pertama itu mekanisme, ya proses gitu ya. Mekanisme, teleologi, vitalisme, dan organisisme. Ya, organisisme. Hidup adalah suatu struktur yang dinamik, suatu kebulatan yang memiliki bagian yang heterogen, akan tetapi yang utama adalah adanya sistem yang teratur. Betul ya. Rintangan,
misalnya saja tangan untuk ini, kaki untuk berjalan. Sehingga sering saya mendengar bahwa tugas kaki lebih berat daripada tugas tangan. Tugas kaki itu mengantarkan kemana-mana. Tugas tangan itu megang-megang. Barang yang enak, barang yang belip, barang yang sebagainya. Tugas mata itu melihat. Udah. Mungkin ya, jadi ini organisisme. Jadi segala sesuatu dipandang sebagai suatu organisasi. Mempunyai tujuan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, hidup adalah suatu struktur yang dinamik. Suatu kebulatan yang memiliki bagaimana yang heterogen, akan tetapi yang utama adalah ada sistem yang teratur. Nah, ya, itu apa namanya, aliran yang menyatakan ini, yaitu organisisme. Oke? Nah, kemudian kalau aliran yang berkaitan dengan permasalahan pengetahuan, kalau tadi apa? Kalau tadi ini itu adanya, ya, persoalan keberadaannya, adanya ada. Ya, perhatikan di sini, ada nih, yang pertama itu aliran dalam menghadapi permasalahan keberadaan. Ya, itu tadi sudah saya sebutkan. Ya, sudah saya sebutkan di atas, yaitu ini keberadaan, ini keberadaan, ya, keberadaan itu dimulai dari cacah, ya, adanya cacah, kemudian adanya segi sifat, adanya proses, ya, itu ada ini, ya, ini proses, itu yang berhubungan dengan persoalan keberadaan, ya, adanya dari segi caca, adanya dari segi sifat dan macam tadi, ya, sudah. Nah, sekarang saya lanjutkan dengan aliran-aliran dalam persoalan pengetahuan, ya, ada pengetahuan. Nah, di sini persoalan pengetahuan yang berkaitan dengan sumber pengetahuan siap oleh aliran berikut. Ini ada aliran rasionalisme. Perhatikan ya, bahwa semuanya ini itu menjawab permasalahan yang berkaitan dengan pengetahuan. Ada rasionalisme, ada empirisme, ada realisme, ada kritisisme. Ya, ini aliran-aliran yang menjawab permasalahan pengetahuan. Aliran-aliran yang menjawab atau mendiskusikan atau membicarakan masalah-masalah pengetahuan. Kalau tadi masalah-masalah yang berkaitan keberadaan, muncul keberadaan cuma satu, dua, dan seterusnya tadi, ya, caca, ya, itu. Nah, sekarang kalau persoalan menjawab atau mendiskusikan masalah yang berkaitan dengan pengetahuan, itu muncul aliran rasionalisme, ya, empirisme, realisme, dan kritisisme. Ya. Nah, kemudian yang menganut pada pengetahuan, ya, pengetahuan itu persoalan pengetahuan, persoalan pengetahuan yang menekankan pada hakikat pengetahuan dijawab oleh aliran idealisme, empirisme, positif pragmatik. Ini hakikat pengetahuan, ya, hakikat. Kalau yang ini sumber-sumber pengetahuan, ya. Jadi kalau muncul permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengetahuan, maka sumber-sumber pengetahuan itu apa sih? Nah, ini alirannya 1, 2, 3, 4.
Tapi bukan sumber-sumber, Mas. Apa? Oh, hakikat. Oh, itu ada idealisme, ada empirisme, ada positivisme dan pragmatisme. Perhatikan ya. Yang pertama itu adalah sumber, yang kedua adalah hakikat. Ya. Oke. Nah, yang tadi hakikatnya itu adalah rasionalisme, empirisme, ada itu kritisisme. Kemudian kalau itu hakikat pengetahuan itu ada idealisme, empirisme, pragmatisme. Nanti mungkin saya jelaskan untuk persatu kalau ada waktunya ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi itu ada yang persoalan pengetahuan. Ini belum saya jelaskan lebih jauh. Apa itu idealisme, apa itu empirisme, apa itu positivisme, apa itu pragmatisme, kita jelaskan di tempat lain. Ya. Nah, kemudian yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan nilai-nilai, yaitu yang pertama idealisme etis. Kemudian yang kedua adalah idealisme etis, yang kedua adalah deontologisme etis, yang ketiga itu etika teleologis, yang keempat itu hedonisme, yang kelima utilitarisme. Ya. Nah, itu kalau kita itu aliran-aliran yang menjawab atau mempermasalahkan atau yang menjelaskan persoalan-persoalan filsafat tentang nilai-nilai. Ya, itu ada satu idealisme etis. Apa itu? Adanya suatu skala nilai-nilai, asas moral atau aturan-aturan untuk bertindak. Betul ya? Silakan, wah itu nggak sopan. Nah, itu tidak etis. Misal saja, kalau kita itu duduk di terapan itu ya kurang etis gitu ya. Tapi ya, monggo lah. Oke ya, itu. Kemudian lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat spiritual, kerohanian, ataupun mental dari yang bersifat indrawi atau kebendaan. Lebih mengutamakan kebebasan moral daripada ketentuan kejiwaan atau alami. Lebih mengutamakan hal yang umum daripada hal yang khusus. Ya. Itu idealisme etis. Diutamakan ini karena itu yang ideal. Yang ideal loh ya, etika yang ideal itu ini gitu ya. Nah, yang kedua adalah deontologisme etis. Berpendirian bahwa sesuatu tindakan dianggap baik tanpa disatukan dengan nilai kebaikan sesuatu hal. Yang menjadi dasar moralitas adalah kewajiban. Sesuatu perbuatan katakan wajib secara moral tanpa memperhitungkan akibat-akibatnya. Deontologis etis ditentangkan dengan etika aksiologis, etika yang berdasarkan pada nilai teori nilai. Deontologis disebut juga dengan formalisme maupun intuisionisme. Ya, nah, deontologisme nanti di dalam pelajaran logika informatika juga muncul yang namanya logika modal, salah. Ya, yang terkait kesopanan itu kan di sana ada. Ya, berpendirian bahwa sesuatu tindakan dianggap baik tanpa disangkutkan dengan nilai kebaikan sesuatu hal.
Ya, jadi misal saja ya, saya itu memberi misalnya tapi saya nggak mau gitu ya. Misalnya saja, dan saya tidak mau. Ya, saya berbuat baik memberikan nilai Anda A. Lalu karena saya telah diberi uang sekian, nah itu disangkutkan dengan itu tidak boleh. Ini ya, berpendirian bahwa sesuatu tindakan dianggap baik tanpa disangkutkan dengan nilai kebaikan sesuatu hal. Karena Anda baik hati memberikan saya uang, maka saya tidak boleh. Ya sudah, saya memberikan kepada saudara itu nilai A ya, karena betul-betul Anda itu pandai betul. Ya, ini deontologisme etis. Tahu ya, yang menjadi dasar moralitas adalah kewajiban. Saya berkewajiban menilai Anda sesuai dengan pekerjaan Anda. Itu kewajiban saya. Ya, karena saya sudah mendapat gaji dari pemerintah. Oke ya. Oke, nah jadi seperti misalnya adanya itu yang ditangani oleh KPK itu ya, itu. Karena kebaikan memberikan sekian triliun rupiah, maka Anda bisa begini. Karena ini maka begini. Karena nah itu bukan bukan ya. Itu bukan deontologisme etik, bukan. Oke ya. Nah, ini ya, Anda bisa menjelaskan ini ya. Nah, yang menjadi dasar moralitas adalah kewajiban. Engkau, you do that because you have money from salary, because you have a salary. Ya, jadi kewajibanmu memang itu. Nggak usah harus digini-gitukan, ya. Oke, sesuai perbuatan kata wajib secara moral tanpa memperhitungkan akibatnya. Ya sudah, itu wajib. Akibatnya apa ya? Ya sudah, akibatnya nanti saya itu PO ya sudah kewajibannya. Ya, jadi misalnya saya sebagai tentara ketembak, aduh kakinya ketembak. Ya sudah, ya itu. Yang harus diperhitungkan sudah, itu kewajibannya. Nah, ya, saya mengajar seperti ini misalnya tadi malam saya ya membaca ini sampai jam. Ya sudah, itu kewajiban, nggak usah di apa-apakan ya. Sehingga demikian deontologis etik ditentangkan dengan etika aksiologis, etika yang mendasarkan pada teori nilai itu, ya, nggak usah. Oke. Kemudian yang ketiga, etika teleologis merupakan bagian dari etika aksiologis yang membuat ketentuan bahwa kebaikan atau kebenaran suatu tindakan sepenuhnya bergantung pada sesuatu tujuan atau sesuatu hasil. Ya, lain dengan yang di atas, lain dengan deontologi lain, ya. Lalu yang kedua, yang keempat adalah hedonisme, yaitu menganjurkan manusia untuk mencapai kebahagiaan yang didasarkan kenikmatan, kesenangan, pleasure. Silakan, sering mendengar kata wah itu hedonis banget. Nah, di sini silakan, ya. Penganjuran ini adalah ciri nice, menyatakan bahwa hidup yang baik adalah memperbanyak kenikmatan melalui kenikmatan indera dan intelek. Betul enggak ya? Itu katanya hidup yang baik, kata itu kalau kita itu bersenang-senang, bergembira, adalah sudah apa sajalah. Itu betul pandai ya. Silakan Mas ya. Itu hedonisme.
menganjurkan manusia untuk mencapai kebahagiaan yang berdasarkan kenikmatan, kesenangan. Apa betul ya? Silakan ya, ini silakan Anda pikir ya, hedonisme itu ciri naik ya. Sebaliknya Epikurus menyatakan bahwa kesenangan dan kebahagiaan adalah tujuan hidup manusia, betul ya. Epikurus tidak menganjurkan manusia untuk mengejar semua kenikmatan yang sesuai dengan intelijensi. Kegembiraan pikiran adalah lebih tinggi daripada kenikmatan jasmani. Betul Pak ya? Silakan ini betul ini. Silakan Anda pikir ya, ini kegembiraan pikiran adalah lebih tinggi daripada kenikmatan jasmani. Betul enggak ya? Silakan pikir ini ya. Pikir betul, kegembiraan pikiran adalah lebih tinggi daripada kenikmatan jasmani. Itu Epikurus. Tapi kalau ini yang hedonisme yang asli itu, Anda bisa bahagia kalau Anda bisa menikmati, senang dan sebagainya. Itu katanya kebahagiaan, betul ya. Ya itulah. Jadi ini silakan, ini betul-betul pemikiran-pemikiran yang harus sudah pikir pakai logika Anda. Ya. Tapi inilah definisi daripada hedonisme, yaitu aliran filsafat yang berkaitan dengan permasalahan nilai atau etika. Ini ya. Itu terbangga ya, silakan, karena ini pendapat para filsuf seperti Cyrenaic itu, Epikurus begini, umum mengatakan begini, ya. Jadi oleh karena itu muncul aliran seperti ini, ya, itu hedonisme. Nah, kemudian yang terakhir yaitu utilitarisme, adalah pandangan yang menyatakan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang menimbulkan kenikmatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia yang sebanyak-banyaknya. Nah, ini bagus itu ya. Ada pandangan yang menyatakan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang baik, ya. Jadi nilainya itu baik. Ya, nilainya itu baik. Ada tindakan yang menimbulkan kenikmatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia yang sebanyak-banyaknya. Nah, seperti misal saja ada yang nggak setuju itu, wah itu membuat apa ya, membuat jalan tol. Itu baik apa tidak? Nah, sekarang kita lihat apakah itu menimbulkan kenikmatan atau kebahagiaan yang seharusnya bagi manusia sebanyak-banyaknya, ya apa tidak? Kalau ya baik, ya toh. Wah, kalau saya ke Jakarta cuma 7 jam nyampe, ke Surabaya 3 jam nyampe, waduh, enak ya. Susah, loh kenapa iya? Padahal yang ingin kemana-mana itu banyak, orang banyak, wah itu ya baik. Misalnya begitu ya. Tuh. Misal saja apalagi, silakan untuk sebanyak-banyaknya. Tidak harus semuanya loh ya, tidak harus semuanya. Kalau semuanya aklamasi, ya toh. Nah, ini coba adalah pandangan yang menyatakan bahwa tindakan yang baik, ya, tindakan yang baik adalah tindakan yang menimbulkan kenikmatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia yang sebanyak-banyaknya. Misalnya dibukanya apa gitu, ya, jalan itu diperlebar. Nah, itu banyak orang yang menikmati itu, yang bahagia karena itu lebar. Oh banyak, nah, itu baik. Ya toh, itu baik. Tapi kalau
tidak, ya, hanya beberapa orang yang menikmati, nah, itu nggak baik. Nah, silakan aja, ya silakan aja. Ini utilitarisme. Kalau hedonisme nggak peduli. Banyak orang pokoknya untuk mencapai kebaikan itu, pokoknya kalau nikmat dan senang ada itu bagus. Ya, itu perbuatan yang baik. Ya, karena yang nikmat, yang senang itu bahagia. Walaupun cuma orang. Walaupun mungkin orang lain itu celoko ya sembuh gitu. Nah, jadi silakan Anda bisa mempertimbangkan ini semuanya. Dari yang pertama itu idealisme etis, ideal ya. Etika yang ideal seperti apa ya, silakan Anda bisa berpikir. Deontologisme etis itu apa ya? Tindakan dianggap baik tanpa sangkut dengan nilai kebaikan sesuatu hal. Nah, jadi jangan karena Anda disogok lalu Anda berbuat sesuatu. Nah, perbuatan Anda itu kalau deontologisme itu tidak baik. Ya. Tapi kalau Anda berbuat sesuatu itu tanpa dikaitkan dengan kebaikan suatu hal yang lain, nah itu baik, ya. Nah itu deontologisme etis. Lalu etika ideologis, silakan itu apa, Anda baca semuanya. Jadi Anda bisa berpikiran bahwa aliran-aliran yang mempersoalkan masalah nilai-nilai itu ada idealisme etis, ada deontologisme etis, ada etika teologis, ada hedonisme, ada utilitarisme. Nah dari keempat itu mana menurut pendapat Anda aliran mana yang di dalam mempersoalkan masalah nilai-nilai yang terbaik? Oke ya. Nah kalau yang pertama yang idealisme ya mungkin ya baik, tapi karena ideal ya nanti dulu lah ya. Nah sekarang kalau ini bagus enggak? Oh ini bagus karena apa? Tidak mau disogok ini ya. Maksudnya gitu kan? Karena apa? Berpendirian bahwa sesuatu tindakan dianggap baik tanpa disangkutkan dengan nilai kebaikan sesuatu hal. Ya, kebaikan suatu hal. Jadi karena Anda dibaiki oleh orang lain, karena diberi uang banyak, maka Anda lalu membuat apalah kepada orang itu ya tidak baik ya. Nah, itu ya. Silakan ini Anda bisa memberikan contoh-contoh keseharian atau bisa melihat keseharian maksud daripada keempat A, B, C, D, ya, kelima ini yang dikaitkan dengan persoalan nilai. Ya, jadi saya kira ini sangat penting bagi kita, sangat penting sekali supaya nanti Anda bisa menjadi orang yang bijaksana. Nah, ingat ya, filsafat itu ya cinta kepada kebijaksanaan. Masih ingat ya? Nah, itu. Maka diberi hal seperti ini, silakan Anda nanti akan berbijaksana. Wah, saya akan hedonisme. Baik enggak ya? Nah, silakan. Wah, enggak, saya mau ini menjadi utilitarisme. Oh, ya silakan aja. Enggak, saya ingin deontologisme, ya silakan. Hedonisme, ya monggo saja. Ya, jadi semuanya itu adalah Anda mau bijaksana atau tidak, Anda sebagai filsuf atau tidak. Ya, nah kenapa diberikan kepada saudara ya? Karena apa? Karena kalau Anda itu misalnya saja membuat suatu sistem informasi yang bagus, betul bangga.
Apa itu kewajibanmu? Kalau kewajibanmu ya sudah buat yang baik, jangan menunggu yang dan ini ya. Nah, jadi ini saya berikan saudara, saya harapkan Anda bisa memahami. Jadi silakan dibaca untuk minggu ini, ya. Nah, nanti minggu depan yang keempat itu nanti saya akan bicara balukan nanti. Saya sudah siapkan itu dan itu nanti saya akhiri dengan adanya tugas kedua. Tugas satu sudah ya, kedua. Nanti pada minggu yang keenam itu tugas yang ketiga. Sudah habis tugasnya. Ya, cuma 5 soal aja kok di rumah. Nah, oleh karena itu segeralah kurung kirimkan ya, karena ini sudah pasti saya menunggu-nunggu sudah. Gimana lewat mana ya tanya sama asisten saya karena saya tidak mempunyai cara Anda bisa masuk ke komputer saya, maksudnya komputernya asisten saya. Oke? Oke, wah sudah jam 9, saya kira saya akhiri sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, silakan ini handout ini bisa Anda copy, ya. Nanti Anda bisa membaca sendiri seperti apa yang saya ceritakan ini. Ya, sehingga Anda renungkan. Karena apa? Karena Anda berpikiran filosofis. Masih ingat ya dulu ya, kalau Anda memikirkan sesuatu maka renungkanlah dulu dengan kalem, dengan betul-betul dengan hati yang jernih. Baru Anda mendapatkan sesuatu. Nah, coba itu direalisasikan dalam membaca ini. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya akhiri sampai ini. Terima kasih, selamat siang, sampai minggu depan. Ya. Tadi di awal absensinya masih banyak yang gayat. Boleh minta di-share ulang nggak ya Pak untuk presensinya? Yang mana? Presensi yang pakai QR code. Presensi. Iya. Kalau presensi saya tidak ada kaitannya. Itu yang ngatur bagian ini asisten saya ngatur itu. Silakan saja ya. Kalau mau ngatur presensinya ya monggo saja. Tahu saya bahwa saya percaya penuh pada asisten saya. Apa yang disampaikan kepada saya tentang presensi itu saya percaya penuh pada asisten saya. Ya. Jadi kalau saya ini tidak termasuk ya saya percaya. Oleh karena itu silakan kalau misalnya Anda itu merasa saya presensi sudah full kok. Ya, Anda bilang sama asisten saya. Nanti saya akan ngecek gitu. Ya. Jadi soal presensi, soal ini itu urusannya asisten saya lah. Silakan. Saya percaya penuh ya. Juga misalnya saja nanti kalau saya mengumpulkan tugas, saya juga percaya penuh itu dari asisten saya. Ya, karena saya di dalam hal berbuat sesuatu itu mesti kalau saya sudah menyatakan bahwa ini asisten saya, sudah, saya percaya penuh. Apa yang dia perbuat ya sudah, saya tanggung jawab, gitu. Ya, oke. Ya. Ya, terima kasih sama-sama. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nah ya, oke. Selamat siang, sampai minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, Terima kasih, Pak. ya sama-sama. Ya, yuk. Gitu.
Sudah enggak. Dia enggak dengar.